Sekarang kita masuk pada metode bagaimana kita membersihkan diri kita ya, atau menyembuhkan diri kita atau menerapi diri kita ya. Jadi anggap aja ini terapi ya. Terapi nabawi ya. Nabawi ya. Atau sesuai dengan kebiasaan baik salafus soleh ya. Kita sekarang kan di era digitalisasi, semua serba listrik, internet, semua serba instan ya. Jadi perlu adanya ilmu ya. Semua ini butuh ilmu. Nah, ilmu ini sudah ada, cuma kita mau menerapkan apa enggak ya. Pertama yang harus kita periksa adalah hubungan kita dengan Allah. Itu bagaimana ya. Jika kita terkena penyakit, gangguan mental ini, hubungan kita dengan Allah itu bagaimana ya. Hubungan kita dengan Allah. Sholat kita ya, terutama sholat fardu. Ini tidak boleh ditinggalkan ya. Sholat fardu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian amalan lain ya, amalan lain yang wajib. Dan sunnah dan disunahkan ya. Tetap kita harus sedekah, peduli sesama muslim yang lain semampu kita ya. Kemudian apakah kita belajar menuntut ilmu, thalabul ilm, dan belajar adab ya. Jadi ini semua hubungan kita dengan Allah ya, karena Allah mewasiatkan diri kita untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian setelah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian yang kedua, kita harus periksa apa yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, nih. Jadi makanan dan minuman. Karena ini berpengaruh ya. Apa yang kita makan itu ya, kandungannya halal atau haram ya. Kalau kayak babi dan lain-lain itu kan jelas haram ya. Khamr itu haram ya. Kalau kita konsumsi makanan dan minuman haram, maka setan akan kuat ya. Akan kuat dan lebih kuat mengganggu kita. Tapi kalau kita makanan halal ya. Kemudian yang kedua, dari hasil yang halal atau haram ya, hasil dari itu, dari pekerjaan halal atau pekerjaan haram ya. Misalnya dari hasil riba, dari hasil nipu orang, dari hasil mencuri ya. Itu ketika menetap di tubuh kita akan mengganggu kita dan sikap kita. Jadi cara memperoleh uang itu, kemudian beli makanan, kita makan dari hasil yang haram atau halal ya, itu harus kita periksa. Kemudian kita harus kemudian kita harus mengontrol diri kita, ya, supaya tidak boros atau rakus atau foya-foya saat menghidangkan makanan ya. Terlalu boros tidak boleh, terlalu rakus tidak boleh, makan sedikit juga tidak boleh ya. Intinya makan seperlunya. Kalau kita butuh energi besar, kita makan banyak. Kalau kita tidak perlu energi besar,
berarti kita makan secukupnya, bukan berarti makan sedikit ya. Makanlah makanan yang halal dan itu bersih ya, tidak mengandung najis seperti sebab beberapa penyihir itu mereka memasukkan makanan itu hal-hal yang najis ya, seperti celana dalam, kemudian darah ya, itu benda yang najis ya, sehingga itu haram dimakan. Nah, itu berpengaruh pada tubuh kita ya. Jadi kita harus waspada dalam memilih makanan karena ini yang membentuk karakter kita.